The broadcast is now starting. All attendees are in Halo, listen-only sore. mode. Apakah benar dengan ngomongnya Pak Teddy kita? Ya, baik Pak. Karena nama saya ini dari KFM Bogor. Saya Pak Teddy dari Oke, baik Pak. Mohon izin untuk meminta waktunya sebentar. Kita mau informasikan bahwa akunnya Pak Teddy masih belum bisa diaktifkan. Oleh karena itu, Pak Teddy masih harus melengkapi data. Kemudian melengkapi juga dokumennya Pak, seperti scan KTP. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Suara saya bisa ditangkap dengan jelas nggak? Oke, baik. Pak Kevin sebelumnya apakah sudah pernah training, Pak? Oke, baik Pak Kevin. Tadi daftar ASN-nya tahu dari mana? Dari berapa komunitas trainingnya? Oh, ada komunitas. Baik, Pak Kevin. Jadi di komunitas itu Pak Kevin akan mendapatkan edukasi. Apa edukasi apa? Oke, siap Pak Kevin. Baik. Ini kita mau dikomunikasikan aku yang cocok untuk Pak Kevin. Namanya Aksen. Halo, selamat sore. Apa kabar? Selamat siang waktu. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Jadi saya double live ya. Selain saya live-nya di website dari GoToWebinar, saya juga live-nya di Telegram. Jadi hari ini kita mengangkat tema untuk analisa momentum perubahan harga dengan menggunakan microlines ya teman-teman. Oke, seperti biasanya teman-teman saya sampaikan terlebih dahulu untuk disclaimer-nya ya. So, ini adalah bentuk komunikasi dan layanan yang kita berikan kepada teman-teman yang bergabung di dalam member HFM untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang luas di dalam pasar mata keuangan. Dan kami juga perlu mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa perdagangan dengan daya ungkit atau leverage itu mengandung resiko. Jadi sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan masuk pasar, ada baiknya tingkatan resiko itu sudah diperhitungkan terlebih dahulu supaya perdagangan yang kita lakukan itu bisa berkesinambungan. Keberhasilan dalam trading itu meliputi pengendalian terhadap resiko. Keberhasilan dalam mengelola risiko itu sudah merupakan langkah awal dari keberhasilan di dalam melakukan perdagangan. Karena bagaimanapun tugas dari seorang trader itu adalah menjaga modal sambil menumbuhkan modal. Baik teman-teman, saya minta kerjasama kalian apabila terdapat gangguan visual maupun audio di sepanjang seminar ini berlangsung, supaya saya bisa memperbaiki atau mengecek kembali perangkat yang saya gunakan. Demikian juga kalau terjadi dari pihak teman-teman, saya juga minta kerjasamanya untuk mengecek kembali perangkat atau device yang digunakan serta layanan lain yang digunakan. Baik teman-teman, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan menyampaikan materi hari ini tentang microlines. Jadi ini adalah materi yang sangat sederhana, tetapi mungkin ya, ini tanda kutip mungkin sangat jarang ditemukan ya teman-teman, sangat jarang ditemukan, dan mungkin juga sebagian orang tidak tahu atau memang pada dasarnya sudah melakukan tetapi tidak mengerti bahwa ini adalah metode perdagangan untuk mengetahui momentum didasarkan pada microlines gitu ya. Baik teman-teman sekalian, langsung saja. Oke. Nah sebelumnya teman-teman, kita membahas tentang micro trendline. Sebagaimana yang teman-teman baca bahwa trendline yang biasa kita gunakan untuk menarik garis di dalam grafik itu
itu sangat umum digunakan karena memang dia berfungsi untuk mengetahui suatu perubahan tren dalam bentuk breakout, juga bisa menangkap dari pembalikan tren reversal, kemudian untuk swing ya, untuk mengetahui tata letak swing. Kemudian kita juga bisa menggunakan trendline ini di dalam membuat satu equidistant, pembuatan saluran, dan banyak hal lainnya di grafik. Nah, teman-teman, dari fungsi trendline itu sendiri ya. Jadi ini terlepas dari micro trendline. Kita membahas tentang trendline terlebih dahulu. Standar garis tren digunakan untuk memantau perubahan tren harga. Oleh karena itu, garis tren digambar di bawah harga dalam tren naik dan di atasnya dalam tren menurun. Garis tren menunjukkan level support dan resisten yang sebenarnya. Nah, misalnya saya tampilkan ini sambil saya jelaskan, saya juga tampilkan di dalam grafik ya, teman-teman. Supaya dari makna yang tersirat di dalam paragraf yang saya cukil ini, teman-teman bisa lihat fungsi dari trendline-nya ya. Sebentar ya. Oh, lewat isinya saya. Isinya konfirmasi ya bahwa saya bukan Oke. isinya saya. Isinya bayar pajak ke kita. Oke ya, teman-teman, dari penjelasan yang ingin baca ini, bahwa garis tren itu difungsikan untuk sinyal pembalikan tren, lanjutan tren atau swing, pembuatan saluran, dan banyak hal lainnya. Dan fungsi dari garis tren ini adalah untuk memantau perubahan tren harga, sehingga garis tren digambar di bawah harga dalam tren naik dan digambar di atas harga dalam tren turun. Karena garis tren menunjukkan level support dan resisten yang sebenarnya. Baik teman-teman, dari penjelasan yang barusan, ya, dari penjelasan yang barusan adalah menceritakan bahwa fungsi dan peranan dari trendline ya teman-teman ya. Tetapi sebenarnya saya tidak membahas tentang trendline secara spesifik hari ini. Saya menggambar trendline itu untuk mikro trendline-nya ya. Nah sekarang saya jelaskan tentang trendline yang biasa digunakan untuk menandai suatu perubahan tren. Biasanya kita kan menarik dari titik terendah, menghubungkan titik terendah atau higher low untuk mendapatkan swingnya ya teman-teman ya. Ini swingnya ya, atau perdagangan ayunannya ya, swing ya. Sedangkan untuk mengkonfirmasi suatu perubahan harga naik, tren bullish menjadi tren bearish, biasanya kita akan memperhatikan dari penembusan pada trendline ini. Oke, untuk menandai penembusan breakout secara diagonal ya untuk trendline-nya. Itu yang dimaksud dari kalimat pertama ya teman-teman, yaitu signal pembalikan, kemudian lanjutan tren untuk swing ya. Nah ini hanya sebuah garis trendline, tetapi memiliki fungsi yang sangat besar dalam penentuan keputusan masuk pasar atau tidak. Ini hanya sebuah trendline untuk menggambarkan tren naik. Kita letakkan trendline itu pada titik terendah dengan titik terendah untuk menghasilkan swing ya, gaya swingnya di sini untuk masuk posisi. Namun yang paling lebih penting di sini adalah teman-teman, bukan kita hanya menangkap sisi swingnya, tetapi bagaimana dari fungsi trendline ini kita mendapatkan kesempatan dari penarikan ini, mendapatkan kesempatan entry di sini, yaitu kita harus menangkap momentumnya yang terbentuk nanti di dalam micro line-nya tadi ya. Saya belum menggambarkan micro line, ini baru trend line ya teman-teman.
teman-teman. Kalau teman-teman menghubungkan dari dua titik low yang terbentuk di sini, oke, menghubungkan dua titik low yang terbentuk di sini akan mendapatkan sentuhan di masa yang akan datang sehingga trendline ini berfungsi sebagai support. Namun pada area swing ini kita bagaimana bisa masuk pasar tentunya akan dibantu secara price action ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat dari pola candle yang ada di sini, di sini dalam bentuk inside bar, candle merahnya, candle putihnya di dalam range ini, kemudian doji, kemudian membentuk pola kembar di sini, dan ini adalah pola yang jarang keluar sekali karena dia membentuk dua kaki langsung di sini. Oke, membentuk dua kaki di sini. Nah, biasanya dari pola harga di dalam tampilan GBP AUD seperti ini pada format periode harian, ini adalah pola dua kaki double bottom yang sangat kuat sekali untuk menjurus ke sisi atas, sehingga kesempatan untuk masuk pasar di daerah swing ini sangat disarankan. Itu hanya dari pembacaan dari pola candle ketika menyentuh trend line. Namun kita juga harus melihat bahwa harga itu dapat menembus trend line, menciptakan false breakout. Oleh karena itu kita juga harus melihat ke samping, apakah di samping terdapat area konsolidasi di masa lalu seperti ini. Kalau memang ada, pola ini sangat mendukung. Oke, sangat mendukung sekali kita mengambil keputusan masuk pasar pada zona ini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat dari sentuhan selanjutnya, fungsi dari trendline ini berfungsi sebagai support. Itu pun harus kita kalibrasi ke samping di mana kekuatan buyer dan kekuatan seller mencapai titik keseimbangan di sini. Misalnya teman-teman mendapati pada zona ini ada dua gelombang turun di masa lalu. Kemudian gelombang ini sendiri ditembus oleh kekuatan buyer dengan 3 perdagangan 3 hari. Kemudian kalau teman-teman perpanjang pada level ini, maka area ini merupakan area konsolidasi di masa lalu yang berfungsi sebagai support secara horizontal dan secara diagonal pada sentuhan trend line. Dan kalau teman-teman tarik secara skala, mungkin ini jatuhnya di sekitar 61,8%. Jadi banyak sekali confluence yang kita dapat secara garis trend line, secara price action, secara zona konsolidasi, secara SNR-nya di masa lalu, secara retracement. Jadi banyak sekali confluence yang untuk menguatkan keputusan kita masuk pasar pada zona ini. Nah, di samping itu teman-teman kalau perhatikan untuk area swing yang selanjutnya untuk mendapatkan gelombang yang ketiga atau gelombang kelima di sini, teman-teman juga bisa mengecek pada pola price action-nya sangat terang sekali di sini untuk mendapatkan swing lanjutan untuk mendapatkan gelombang terakhir dari kenaikan ini yang ditunjukkan dari fungsi oleh trendline sebagai bias pada bullish. Nah, teman-teman, sampai trendline ini suatu saat dijebol, sebagaimana di sini teman-teman dilihat di sini, itu menandakan pergeseran minat. Sudah jelas ya, pergeseran minat. Namun kadang-kadang orang juga melakukan penarikan trendline, revisi trendline untuk mendapatkan pemecahan yang awal di sini ya. Sentuhan awal pecah, kemudian dia akan mendasarkan trendline yang ini yang sama untuk menjadi titik low ini, sehingga terjadi 2 kali pecahan, maka ini sudah cukup digambarkan sebagai penembusan menjadi pola korektif. Oke, jadi kalau ada 2 garis trendline yang dia pecah itu reversal, apalagi sampai 3 ya, sampai 3 trendline. Jadi seolah ini seperti Fibonacci Fan ya, atau teori kipas yang kita gunakan ya. Jadi ada pemecahan struktur ini berulang kali di sini secara diagonal, maka ini fix sebagai pola reversal. Oke, tentu saja kita tidak bisa terima begitu saja, tetapi kita juga memang harus
memahami bahwa pergeseran minat dari beli menjadi jual, apakah ada pemecahan gelombang di sini? Ini adalah gelombang buyer. Apakah memang secara horizontal terjadi pemecahan ke sisi bawah? Kalau terjadi pemecahan ke sisi bawah, berarti ini fix sebagai pola reverse, gitu ya. Itu hanya dari trendline saja ya teman-teman, untuk membaca grafik tanpa ada alat bantu dari pemahaman. Nah, itulah fungsi dari trendline yang saya maksudkan tadi di template ya, bahwa dia sebagai penanda untuk signal pembalikan di sini, sebagai untuk mencari area support, area swing yang dikonfluenskan atau disetarakan dengan perbandingan teknis ke sebelah kiri. Kemudian dia juga akan terlihat di dalam pengukuran Fibonacci retracement ya. Adapun yang ada di sini teman-teman, dari titik terendah teman-teman juga bisa menangkap gelombang yang ini, bahwa di sini terjadi koreksi sebesar 38% dari gelombang yang besar ini ya. Sementara yang di sini hanya sekitar 61% karena memang gelombangnya lebih kecil. Nah, teman-teman sudah mendapatkan perubahan minat yang ada di sini. Oke. Perubahan minat yang ada di sini. Nah, selanjutnya teman-teman, itulah penjelasan tentang trendline. Bahwa trendline pada umumnya adalah menghubungkan dua titik terendah atau menghubungkan dua titik tertinggi dari gelombang. Kalau kita mendapatkan titik tertinggi dari gelombang, itu mendapatkan bias turun ya teman-teman. Jadi dari titik tertinggi itu untuk melihat trennya ya, menghubungkan dua titik tertinggi sampai dia jebol, yaitu breakout ya. Tetapi di dalam penunjukan bahwa trendline itu juga sering mengalami revisi. Dari titik tertinggi, teman-teman tarik menghubungkan titik tertinggi, di sini ada false breakout, sehingga trendline ini yang di sini perlu direvisi ulang, penarikan dari titik ke atas, kemudian kita naikkan seperti ini. Oke, ada revisi. Ataupun kalau kita tidak menarik dari titik tertinggi ini kembali ke titik tertinggi ini, teman-teman juga bisa membuat trendline ini menjadi paralel. Tinggal diklik, digeser ke atas ya. Jadi mendapatkan ruang vibrasi dari pergerakan harga ini. Oke, ini adalah bentuk model dari tipikal revisi dari trendline. Ya, jadi boleh tariknya dari titik tertinggi dengan harga false breakout-nya boleh. Ini ke sini ke false breakout-nya boleh untuk mendapatkan garis revisi trendline, atau teman-teman tinggal mengambil yang bawah, tinggal digeser ke atas. Oke, dua-duanya oke ya, nggak ada masalah karena tidak ada aturan baku dalam penggunaan trendline. Seperti di sini, titik terendah teman-teman hubungkan ke titik tersini, itu menandakan pola reversal ya. Pola reversal itu hanya dengan satu buah garis. Mungkin di lain waktu teman-teman juga mendapatkan kondisi yang seperti ini, menghubungkan titik, dua titik, tiga titik. Kalau ini breakout, apakah ini false breakout? Apakah kita hanya menggunakan satu pendekatan bahwa kalau breakout trendline pasti menjadi penurunan? Kita harus melihat confluence-nya ya teman-teman. Jadi selain kita melihat secara diagonal, kita juga harus melihat secara horizontal. Apakah penurunan ini berada pada titik confluence yang dimana harga atau gelombang mulai melanjutkan kenaikan atau tidak? Atau minimal kita menangkap dari perbandingan sejajar dari level Fibonacci, apakah dia berada pada golden ratio atau tidak. Sehingga kalau memang berada pada golden ratio dan pada bias ini adalah retracement teman-teman, sehingga trendline yang kita pakai ini harus kita revisi ulang, melakukan penarikan dari titik terendah, atau kembali hal yang sama teman-teman tinggal geser ke bawah seperti ini. Oke, itu cara revisinya ya. Nah, sementara di dalam pemecahan gelombang untuk menandakan reversal atau tidaknya yang seperti yang tadi, teman-teman bisa menggunakan trendline ini seperti biasanya, menghubungkan titik tertinggi dengan titik tertinggi,
Kemudian teman-teman juga bisa menarik dari level penurunan ini seperti ini. Jadi semuanya boleh ya, nggak ada aturan yang baku. Terutama kalau penarikan trendline ini dengan 2 titik tertinggi, kalau ada penembusan itu biasanya dianggap sebagai pemecahan struktur yang valid. Jadi kita tinggal menunggu kesempatan untuk masuk pasar ketika harga menyentuh kembali, sehingga fungsi dari trendline yang tadinya adalah sebagai resisten, maka dia berfungsi sebagai support. Nah, ini adalah kita sebut sebagai internal trendline. Jadi trendline yang sudah dijebol ini kita menganggapnya sebagai internal trendline yang berfungsi, yang tadinya resisten maka dia berfungsi sebagai support. Dan kita temukan confluence-nya rata-rata high di sini secara horizontal, sehingga menguatkan alasan kita untuk melakukan entry beli pada area di sini. Oke, itu fungsi dari trendline dan penggunaannya. Itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bergerak lebih jauh. Oke, itu penjelasan dari template yang pertama ya teman-teman, template yang pertama. Itu penjelasan dari template pertama. Selanjutnya. Dari Bapak, apakah ada pertanyaan? Oke, ini sudah saya gambarkan tadi ya, tetapi saya sudah jelaskan secara rinci ya, untuk mendapatkan ayunannya ya, ayunan dari gelombang untuk mendapatkan signal beli di dalam swing. Seperti ini ya, untuk tren naik, tren turun. Oke, sekarang kita membahas tentang penggunaan micro trend line. Penggunaan micro trend line dimaksudkan untuk menentukan momentum perubahan harga. Momentum dicatat ya teman-teman. Saya berbicara tentang momentum, bahwa penggunaan micro trend line ini sinkron, itu berhubungan dengan momentum perubahan harga pada perdagangan jangka pendek. Oke, jangka pendek. Namun nanti kita perluas lagi ya. Tetapi saya lebih fokus kepada perdagangan jangka pendek. Elemen terpenting dalam analisa ini adalah dorongan. Oke, tekanan dan dorongan. Gaya pergerakan, volatilitas harga. Oke, dua hal ya teman-teman. Momentum, perubahan harga, dan dorongan. Tanpa perubahan momentum, maka tidak akan ada perubahan harga. Oke, karena momentumlah yang menciptakan perubahan harga. Kan gitu ya. Tanpa ada momentum ya harga tidak akan berubah dan cenderung mengalami sideways karena tidak punya momen. Nggak ada dorongannya di situ. Gimana harga mau berjalan naik atau turun. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dorongan dan bagaimana cara menggunakannya? Dorongan itu seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya? Oke, momentum merupakan elemen dasar yang mempengaruhi perubahan harga, gitu ya. Momentum merupakan elemen dasar yang mempengaruhi perubahan harga. Analisa momentum ditujukan untuk memproyeksikan pergerakan harga yang akan datang. Oke, ada banyak sekali metode yang digunakan atau bisa menggunakan indikator momentum seperti RSI, MACD, stokastik atau ADX untuk menangkap momentum ya teman-teman. Tetapi di dalam kesempatan kali ini kita tidak menggunakan indikator, tetapi kita menggunakan mata telanjang untuk mendapatkan momentum secara visual melewati mata kita. Oke. Penggunaan terminologi garis mikro dikarenakan saya menentukan momentum hanya menggunakan 2 buah candle. Oke, teman-teman, saya hanya menggunakan 2 buah candle, kemudian mendapatkan harga yang ketiga, candle yang ketiga nanti ya. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu kita dapat menggambar garis tren pada 2 harga tertinggi
atau terendah untuk dua candle berikutnya. Kita akan mengamati perilaku candle ketiga sehubungan dengan garis mikro yang ditarik. Oke, caranya gampang sekali, teman-teman bisa terapkan. Dan saya jamin ini pasti langsung tahu yang dimaksud dengan micro trendline seperti apa. Berbeda dengan penarikan trendline yang dijelaskan di awal ya, cara penariknya berbeda sekali. Kita hanya menggambar garis mikro dengan menggunakan dua lilin atau dua candles. Kita bisa menarik keduanya dalam kondisi pasar naik dan turun. Oke. Penentuan garis mikro di dalam tren naik, saya jelaskan secara teoritisnya nanti. Langsung ke apa ya, teman-teman? Kita langsung ke chartnya nanti. Oke, ini caranya ya. Temukan dua lilin candle dengan harga lebih tinggi. Oke, dengan harga yang lebih tinggi. Kalau bisa candlenya sewarna. Itu yang poin pertama ya. Temukan dua buah lilin dengan harga lebih tinggi. Harga tertinggi pada candle kedua harus lebih tinggi dari harga tertinggi pada candle pertama. Oke, untuk mendapatkan momentum ada atau tidak, kalau dalam kondisi naik itu harus ada dua candle hijau atau dua candle putih untuk mendapatkan ini posisinya punya momentum nggak tren yang berlangsung ini sehingga posisi beli kita bisa kita tahan atau tidak. Oke. Nah, gambarlah garis yang menggabungkan harga tertinggi dari kedua candle tersebut. Nah, saat menggambar garis, pastikan radius pada pengaturan garis dalam keadaan aktif. Artinya, kalau teman-teman menggunakan trendline, oke, kalau teman-teman menggunakan trendline, maksudnya itu ray-nya ya, ray-nya itu harus harus diaktifkan. Jadi kalau teman-teman tarik trendline seperti ini, garis ini ray-nya dipastikan itu harus aktif ya, maksudnya radiusnya ya, ray pengaturan ray bagian right-nya ya. Jadi memanjang ke sebelah, memanjang sebelah kanan. Jadi ada perpanjangan dari garis ini. Oke. Nah, saat menganalisa momentum, perhatikan perilaku candle ketiga sehubungan dengan garis mikro. Oke, teman-teman bisa maksudnya begini. Saat menganalisa momentum, perhatikan perilaku candle ketiga sehubungan dengan garis mikro yang ditarik. Oke, ini beberapa susunan kegiatan yang harus kita lakukan dalam perdagangan untuk penentuan momentum didasarkan pada garis mikro untuk mencari dorongannya nanti ya, triggernya nanti. Oke, dua lilin ya, dua lilin dengan harga lebih tinggi sewarna kalau bisa. Agar tertinggi pada candle kedua harus lebih tinggi dari candle sebelumnya. Gambar garis yang menggabungkan dengan harga tertinggi dari kedua candle. Ray-nya dihidupkan, kemudian perhatikan perilaku dari candle ketiga sehubungan dengan garis mikro. Oke. Nah, teman-teman, saya hanya membuat sedikit template ya, teman-teman ya. Saya membuat sedikit template. Namun nanti akan lebih jelas di dalam penjelasan di dalam MetaTrader ya. Saya membuat satu ya. Jadi maksudnya begini ya teman-teman, poin penting dalam penentuan momentum tren naik. Harga tertinggi di atas garis dorongan kuat. Jadi kita menghubungkan dua candle putih ini di dalam template, titik high dengan titik high-nya ya. High dengan high-nya. Sehingga kita akan memperhatikan candle ketiganya. Kalau candle ketiganya close di bawah garis yang kita buat, maka kondisinya tidak memiliki momentum. Oke. Harga menyentuh garis tetapi candle menutup di bawah garis artinya kehilangan momentum. Tidak menyentuh garis, tidak ada momentum. Oke. Jadi kalau kita menarik dua garis ini, candle ketiganya harus close di atas garis ini, maka kita mengetahui ini terjadi peningkatan momentum. Oke ya. Kalau kita tarik pada sisi bawah, dalam contoh ini, penghubungan dua titik, tapi candle ketiga, bahkan candle keempat pun tidak keluar dari garis, maka ini tidak ada momentum.
Sementara yang teman-teman lihat pada tampilan ketiga di sini, ada dua candle putih, candle kedua memiliki harga tinggi yang lebih tinggi. Kemudian kita melihat perilaku dari candle ketiga, ternyata candlenya close di atas garis mikro trendline yang kita tarik, sehingga kita bisa menafsirkan bahwa sini terjadi peningkatan momentum. Oke? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya kasih contoh 1, 2. Candle ini nggak tutup di bawah garis ini. 1, 2, ketiganya juga tidak lolos. Berbeda dengan yang ketiga ya teman-teman. Ini tampilannya agak kecil, sorry. Tapi nanti saya jelaskan ulang di MetaTrader supaya lebih jelas. Yang poin nomor 3, 2 titik tertinggi, tetapi di candle ketiganya itu lolos sehingga terjadi peningkatan momentum. Sementara lanjutannya itu tidak melanjutkan momentum karena penarikan dari 2 candle ini selesai. Candle ketiganya masih di bawah garis. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Baik, kita loncat langsung ke MetaTrader untuk mencari kemungkinan tersebut. Oke, MetaTrader ya, kita lihat kepada emas aja ya, lebih gampang ya. Kita melihat kepada emas lebih gampang. Oke. Nah, teman-teman sebenarnya ini idealnya digunakan di daily ya, tetapi nanti kita coba pada time frame yang lebih kecil ya. Jadi caranya tuh gampang banget. Teman-teman kalau tarik trendline kan dari trend turun kan dari high ke high ya. High ke lower high itu trendline ya, itu trendline. Kalau terjadi penembusan tinggal direvisi. Kan begitu ya. Tinggal direvisi, tinggal tarik seperti ini. Oke, dinaikkan ke atas ataupun penarikan ulang dari titik tertinggi ketemu titik tertinggi baru di sini. Oke, jadi ini revisi ya, namanya revisi trend. Nah, namun di dalam mikro trendline ini di dalam mikro trendline ini kita cukup menggambar 2 candle sewarna yang berurutan ya teman-teman, yang berurutan. Misalnya kalau dari candle putih ini yang paling bawah, saya besarkan chartnya, ini sudah paling gede ini. Putih ini ke putih ini kita ambil high-nya. High ke high ya. Nah, teman-teman perhatikan dari candle ketiga. Candle ketiga hanya menyentuh saja, tetapi closingnya di bawah. Artinya pada kondisi pasar waktu itu tidak ada momentum. Tidak ada terjadi peningkatan momentum. Gitu ya. Namun berbeda dengan yang di sini. Ketika teman-teman menempatkan candle putih yang kecil ini ke candle high putih yang ini, pada candle ketiganya closing di atas. Nah, inilah pendorong yang dia maksud. Oke, inilah momentum candle ketiganya. Inilah momentumnya ya. Inilah candle momentumnya. Sehingga sering saya menjelaskan kepada teman-teman tanpa menarik garis, apa sih yang dimaksud dengan candle momentum? Saya selalu menggambarkan kalau candle momentum itu berangkat dari candle kecil, kemudian candle kedua lebih besar, dan candle ketiga itu yang paling besar. Maka ini disebut sebagai candle momentum 1, 2, 3. Namun untuk memastikannya teman-teman, kali ini saya perkenalkan pada micro trendline, yaitu untuk melihat sesudah candle ini ada candle nggak yang close di atas garis yang kita tarik. Kalau memang ada, maka itu terjadi peningkatan momentum sehingga kedepannya kita mengetahui bahwa dari proses 3 buah candle ini akan menciptakan tren lanjutan. Terlepas nanti dia mau koreksi dulu atau tidak, tetapi ini sudah menjadi sebuah gelagat harga dari peserta pasar bahwa animo mereka untuk melakukan pembelian itu besar sekali karena dengan kehadiran peningkatan volume size candle ataupun peningkatan volume dari kontrak size mereka secara kuantitas, ini terjadi peningkatan, yaitu
rentang hariannya terjadi peningkatan. Itulah yang dimaksud dengan candle momentum. Sementara micro trendline ini adalah untuk memvalidasi apakah terjadi momentum atau tidak. Gitu ya. Nah, sementara kita lihat di sini teman-teman, carilah dua candle yang sewarna. Kalau tidak ini tidak tutup di atas garis ini, yang terjal kan nggak ada momentum lagi untuk naik ya, kira-kira seperti itu. Jadi selalu candle yang ketiga kita lihat ya teman-teman. Ibaratnya kalau kita melihat candle, kalau pada dasarnya kecil, kemudian kedua besar, kemudian ketiga mengecil, berarti ini sudah kehilangan momentum. Gitu ya. Jadi ibaratnya teman-teman, kalau kondisi harganya pertama di sini kecil nih, kemudian candle ketiganya itu gede, tapi candle keduanya gede, kemudian candle ketiganya menjadi kecil, maka ini kita katakan bahwa rally ini kehilangan momentum. Oke, ataupun yang teman-teman dapat di sini seperti ini, harga dimulai dengan candle yang relatif besar, kemudian candle kedua itu sedang, dan candle ketiga itu mengecil. Maka ini adalah kondisi harga yang kehilangan momentum. Besar, sedang, kecil, habis. Berbeda dengan yang ini, kecil, sedang, membesar. Berarti terjadi peningkatan rally. Terjadi peningkatan permintaan. Oke. Nah, teman-teman, di dalam webinar ini, kita bisa melihat sebagai pemicunya dengan alat bantu microline ya, untuk mendapatkan microline. Misalnya teman-teman hubungan dari titik ini ke titik ini, dua candle ini saja. Candle ketiganya close-nya di bawah garis, berarti ini tidak memiliki momentum untuk naik. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Berbeda dengan yang ini. Misalnya, titik terendah, candle merah, hubungkan titik terendah. Nah teman-teman lihat bahwa candle ini close-nya di bawah garis, berarti ini terjadi peningkatan momentum atau tanda 1, 2, 3 ini crossing di bawah. Ini tanda bahwa sesudah dari format 3 candle ini akan terjadi sejumlah penurunan di masa yang akan datang. Oke, saya akan menggunakan frame besar ya, menggunakan satu hari. Maka di sini di format masa depan nanti akan terjadi penurunan, tetapi dari penurunan 3 buah candle ini, teman-teman juga harus melakukan perbandingan ke samping. Apakah dia mendekati area support atau tidak gitu ya. Kalau memang mendekati sudah area support, berarti meskipun terjadi penambahan momentum, kita juga harus berhati-hati karena ruang perdagangan yang tersisa bagaimana. Kita lihat ya, kalau memang sudah mentok ya berarti jangan kita sell lagi. Akan lebih bagus kita menunggu kesempatan ketika terjadi retracement ke sisi atas, entah dia pada level 38%, 50% atau 61% untuk mencari kemungkinan tersebut. Gitu ya. Nah, sementara yang teman-teman lihat saat ini, ketika terjadi penurunan, ini terjadi overlapping di sini. Jadi kita tidak bisa menggambar microline-nya, nggak bisa karena candle-nya berlainan warna, gitu ya teman-teman ya, berlainan warna. Tapi dalam posisi naik misalnya seperti ini, kalau teman-teman mendapati bahwa candle berikutnya tidak close di atas garis, itu tidak ada peningkatan momentum. Oke? Tetapi yang perlu teman-teman cermati bahwa trendline ini sebenarnya adalah menggambarkan tingkat proyeksi harga yang akan datang. Sehingga tidak mengherankan dari penarikan yang sederhana dari 2 candle, bahwa kedepannya dia masih akan berfungsi sebagai sentuhan yang ke berapa dan yang keberapa. Jadi dia berfungsi sebagai resisten dalam konteks ini. Oke, penarikan dari micro trendline-nya di sini. Kalau garis micro trendline yang kita tarik terlalu curam atau tidak atau terlalu terjal, maka pada umumnya itu tidak akan menghasilkan penerusan arah yang konsisten. Karena microline yang kita tarik dari bias harga itu cenderung curam atau cenderung terjal. Misalnya begini maksud saya, teman-teman mendapatkan 2 candle putih ini, kemudian teman-teman tarik dari titik tertinggi dengan titik tertinggi, ini terlalu terjal sehingga
dari posisi candle ini kehilangan momentum gitu ya. Jadi dia harus memiliki sudut kemiringan ya. Sudut kemiringan itu bisa mencerminkan pertambahan momentum dari microline itu yang ditembus atau tidak. Nah, pada kasus yang lain misalnya ya, kita nanti coba di frame kecil ya. Pada kasus yang lain, teman-teman menangkap di sini. Dari dua candle ini, teman-teman bisa lihat, 1, 2, candle berikutnya tidak ada penambahan momentum karena close-nya di bawah. Berbeda nanti teman-teman bahwa tidak selalu penarikan trendline itu bisa dikonfirmasi sebagai peningkatan momentum atau tidak. Namun secara mendasar bahwa penarikan trendline ini berfungsi sebagai dari lorong harga yang akan disentuh oleh pergerakan harga berikutnya dan dia akan tetap berfungsi sebagai support maupun resisten. Dalam konteks naik dia akan berfungsi sebagai resisten sehingga teman-teman dapat menemukan sentuhan harga di kemudian hari. Oke, di kemudian hari. Simpelnya seperti itu ya. Di kemudian hari. Atau kita menarik dari kondisi penembusan microline pada candle ketiga, teman-teman bisa melihat bahwa candle yang close di atas garis microline ini, akhirnya garis ini berfungsi sebagai support ya. Kelihatan ya, berfungsi sebagai support. Artinya di sini rata-rata harga bergerak di atas microline. Oh, kalau begitu sama dong dengan apa? Dengan indikator Bollinger Band atau MA. Ya, fungsinya kurang lebih sama ya. Cuma kita menggunakan trendline saja. Oke, menggunakan garis lurus. Nah, dalam konteks turun, teman-teman juga bisa memanfaatin. Sebenarnya ini saya buat itu untuk 2 candle aja ya. 1, 2. Berarti candle ketiga itu tidak ada peningkatan momentum. Tetapi pengukuran ulang dari candle kedua dan yang ketiga, di sini terjadi pemecahan dari microline ini, terjadi peningkatan momentum. Lanjutan, kelihatannya close-nya di bawah. Nah, teman-teman bisa membayangkan dari trendline yang sederhana ini, penembusan candle ini sambil kita melakukan revisi dari menempatkan pada area support secara horizontal. Nah, teman-teman secara ajaib bahwa trendline ini berfungsi sebagai median line ya, teman-teman. Dia berfungsi sebagai resisten di sini, berfungsi sebagai resisten di sini, berfungsi sebagai resisten di sini. Di sini terjadi peningkatan momentum ke sisi bawah. Sehingga kalau kita mau mendapatkan harga yang murah, tidak ada lain yang saya tawarkan adalah melakukan penjualan ketika harga retrace ke garis microline ini, atau minimal teman-teman menangkap pesan dari konsolidasi yang terjadi dalam pola candle kecil seperti ini untuk menangkap penjualan retracement pada zona ini. Oke. Nah, teman-teman, ini contoh dasarnya begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pada periode kecil bagaimana? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, bahwa kita harus fleksibel dan ini hanya sebagai alat bantu. Nah, teman-teman, apakah boleh? Ya, pertanyaannya, apakah boleh kita membuat penampilan yang sama dengan hanya menghubungkan 2 titik rendah? Titik rendah dengan titik rendah seperti ini, tanpa harus memperdulikan dari tampilan candle daily yang saya sebutkan tadi. Oke, teman-teman, itu sah saja. Trendline 1, 2, tetapi bukan pada sisi atas. 1, 2, 3. Itu sentuhan ketiga, reverse-nya. Sentuhan keempat, reverse. Sentuhan kelima, jebol. Sehingga trendline ini berfungsi sebagai internal trendline kembali. Kelihatan ya?
Oke. Kemudian untuk saat ini teman-teman bisa melihat bahwa harga periode emas sudah menarik sampai ke level mungkin ya ini sudah memasuki level 50%, sekitar 36 ya kondisi ini. Dan teman-teman untuk mencermati nanti kalau kita ada yang trading emas, nanti jatuhnya nanti perhatikan level 61 ya, di level 40. Nah, kalau kita memfungsikan dari trendline untuk mendapatkan trendline secara umum, oke, satu, ini yang secara umum ya, bukan cerita mikro trendline-nya, 1, 2. Nah, ini akan menjadi internal trendline pada pantulan daerah confluence-nya di 61 ya. Plus minusnya di situ. Kemudian kalau teman-teman tarik secara horizontal dari pantulan menjadi zona pada level ini. Sehingga kemungkinan pergerakan emas pada saat ini karena secara teknikal ini akan jatuhnya kurang lebih pada area ini, sehingga harga di sini mungkin akan mengalami pemantulan ya di sekitar level 2340 ya, 2340 itu perkiraan kasarnya. Oke, perkiraan kasarnya. Namun tentang candle kecil membesar seperti yang di sini teman-teman bisa lihat dari pola harga yang kemarin, saya boleh beradaptasi atau teman-teman boleh beradaptasi untuk melihat momentumnya dari sudut harga tinggi saja ya, karena harga 1 jam itu merupakan blending harga pada time frame yang kecil, atau 1 jam itu kita bisa blending menjadi time frame 2 jam ya. Jadi ini fleksibel ya teman-teman. Teman-teman menarik dari titik ini untuk mendapatkan titik yang tinggi, candle nomor 3 di sini. Di sini ada terjadi penambahan momentum ya, penambahan momentum. Jadi dalam kasus yang saya sebutkan ini, teman-teman tidak mutlak harus menggunakan 2 candle untuk mendapatkan pemecahan struktur yang candle ketiga. Itu boleh dipakai ya. Itu boleh dipakai, tetapi kita juga harus fleksibel bahwa kumpulan perdagangan ini tidak bisa selalu kita tafsirkan bar by bar ya. Sejumlah perdagangan yang berlaku ini adalah kumpulan dari total akumulasi perdagangan dari buyer, sehingga kita ada perbedaan time frame. Karena kalau saya menunjukkan satu time frame 1 jam, nanti saya menghubungkannya dari ini ke ini jadinya. Tetapi kan teman-teman juga bisa fleksibel menggunakan time frame yang lain. Di H2, H3, H4. Kan gitu ya. Jadi harus ada revisinya, harus ada diadaptasi dengan kepentingan yang ada di sini. Oke, 1, 2 jebol berarti peningkatan momentum. Oke, peningkatan momentum. Nah, di sini ada pertanyaan menarik dari John Dollar. Bagaimana kasusnya ketika candle sudah mengecil tapi masih melanjutkan penurunan seperti candle daily tanggal 2024? Baik, kita kaji dan kita lihat dari tanggal 22 April ya. Mana 22 April? Biar saya jawab. 22 April sampai 24 April. 24 ya. Oke, saya jawab ya pertanyaan yang bagus. Dan saya, teman-teman, ini ada pertanyaan dari teman kita. Memang begitulah teman-teman harus bertanya untuk mendapatkan penjelasan ya, supaya kita memiliki wawasan yang lebih luas. Oke, pertanyaan dasarnya begini. Bagaimana kasusnya ketika candle sudah mengecil tapi masih melanjutkan penurunan candle daily tanggal 22 April ya. Kalau teman-teman perhatikan dari harga yang ada di sini, ini ada biasa yang saya sebutkan sebagai candle likuidasi posisi buyer
sehingga kita harus menangkap satu pesan. Kalau e-candle ini adalah candle likuidasi dari peserta pasar yang melepas posisi belinya sehingga terjadi penurunan, maka kita harus melihat ke sebelah kiri gelombang harga dari candle-candle putih ini awalnya berawal dari mana, stopnya di mana, melanjutkan arahnya kemana, stopnya di mana, mulai jalan di mana, stopnya di mana, mulai jalannya di mana. Sehingga kita bisa mengambil satu pesanan di kemudian hari, kira-kira di sini adalah tempat harga mulai naik di sini. Di sini adalah tempat harga mulai naik di sini. Halo, selamat sore. Oke, di sini adalah tempat harga mulai naik kembali. Mulai naik kembali dan teman-teman bisa melihat di sini ada keraguan dari pedagang ketika mencapai ATH baru pada periode harian di tanggal belasan, sehingga mereka buru-buru melikut posisi, kemudian ada penambahan lagi. Tetapi sepanjang dari pergerakan harga ini kita tidak melihat lagi yang namanya hari ini naik besok naik, tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah market mengalami overlapping. Hari ini naik, besok turun, hari ini naik, besok stagnan, lusanya turun, besoknya naik, habis itu dia likuidasi posisi. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari candle merah ini yang adalah penarikan dari buyer yang putih ini, dia sudah closingnya di bawah. Besoknya dia melanjutkan perjalanan nggak? Besoknya dia melanjutkan perjalanan mengambil dari akumulasi buyer yang ada di sini. Biasanya saya menggunakan gelombang ya. Kalau teman-teman ngecek gelombang langsung akan kelihatan. Oh, ini gelombang ya. Satu mulai naik lagi stop, mulai naik lagi stop, mulai naik lagi stop, mulai naik turun. Nah, turunnya harga ini melebihi dari kekuatan gelombang yang naik ini. Oke, kekuatan penurunan ini melebihi kekuatan yang naik ini. Kita bisa mengatakan disitulah mulai terjadi pergeseran minat. Oke, pergeseran minat berlaku karena ada sejumlah pembelian yang dilakukan orang-orang di sini ambil keuntungan sehingga terjadi pelepasan posisi, menjadi turunlah harga itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari candle yang turun ini, dia mengisi dari tiga ini, dari yang berlebihan ini. Dia ngisi semua, fill semua. Sehingga penurunan ini kemudian candlenya menjadi kecil ya, menjadi sebuah pin bar di sini. Oke, gelombangnya sudah ditutup di sini. Oke, gelombangnya sudah ditutup di sini. Kalau kita melihat pergerakan harga, kita harus melihat dari candle yang sewarna ya, kecil, sedang, membesar. Itu dalam konteks candle sewarna. Kalau candlenya tidak sewarna, ya kita akan mendapatkan pola-pola candle seperti bearish engulfing, harami bearish dan sebagainya ya. Nah, dalam konteks yang ini teman-teman bisa lihat sesudah candle besar ini turun, dia masih melikuidasi semua kandas di sini. Nah, sudah harga mengalami keseimbangan. Sesudah harga mengalami keseimbangan, ketika harga start mulai naik di sini, karena di sini terjadi permintaan lanjutan atau demand ulang di sini ya, permintaan harga ulang. Nah, ketika harga sudah sinkron, sudah setara, pada level di sini mengundang banyak sekali pembeli yang hadir di sini. Oke. Mengundang banyak pembeli yang hadir di sini sehingga pada time frame kecil, time frame daily kita nampaknya membentuk pola pin bar karena pada dasarnya shadow di bawah ini adalah dorongan dari buyer ke sisi atas. Kan begitu ya? Nah, selebihnya apa yang terjadi kalau teman-teman lihat di sini, harga mengalami kompresi atau sideways di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini saya bercerita dalam konteks pattern ya. Teman-teman, konteks pattern dari harga tersebut. 1, 2. Oke. Tanggal 22 sampai 24 melanjutkan penurunan. Memang melanjutkan penurunan, tetapi kapasitas dari penurunan ini seperti apa? Besar apa kecil?
Kalau kita lihat yang turun ini memang turun tapi sudah kehilangan momentum untuk melanjutkan perjalanan, bukan? Dari besar ke kecil, kira-kira seperti apa? Besar, kecil, kecil lagi. Memang turun. Kenapa? Karena penurunan ini teman-teman, kalau teman-teman menangkap ada satu jam atau satu apa, ada pergerakan besar naik atau turun dalam konteks tren, meskipun ini sudah dekat area support dan resisten, itu biasanya itu masih melanjutkan kenaikan atau dia hanya naik tetapi menghasilkan sebuah shadow nantinya. Kenapa demikian? Karena terlalu masif kenaikan ini. Itu ibaratnya kereta api yang tidak memiliki rem cakram. Kan kira-kira begitu ya. Animonya begitu besar. Sehingga meskipun sudah mendekati batas ruang, masih ada dorongan ke sisi atas. Masih ada kekuatan. Oke, masih ada peserta pasar yang mau mengikuti keinginan dari candle besar ini. Dalam konteks ini, teman-teman bisa lihat pergerakan besar ini turun dulu, baru di sini sudah setara, harga mantul lagi. Besoknya turun juga, tapi dalam konteks volume perdagangan yang sudah selesai pembayarannya secara gelombang. Kemudian harga berfluktuasi di sini untuk menentukan arahnya sehingga membentuk pola ABC di sini. Nah, sekali lagi teman-teman lihat di sini. Oke, selama 5 hari dia mengalami konsolidasi atau sideway dalam pembentukan pola flag bearish, teman-teman melihat di sini ada sebuah candle yang gede banget. Ini adalah klimaks selling kembali ke area yang sama. Kembali ke area yang sama. Oke. Dan ingat teman-teman bahwa penurunan pertama itu bukan penurunan. Saya sudah sering menyampaikan bahwa penurunan pertama itu bukan penurunan. Itu adalah pengembalian. Oke. Untuk benar-benar turun, kapasitas dari pergerakan harga ini harus melewati gelombang demi gelombang. Oke, dan kita harus mencari key levelnya dari kondisi emas saat ini. Apabila teman-teman melihat bahwa ini mendekati menciptakan support pertama harga rendah mingguan, kalau teman-teman lihat tarik lebih jauh, kondisi ini belum menentukan emas bakalan turun. Dia hanya menciptakan pola tekanan dari buyer yang sudah tidak berminat untuk membeli dalam bentuk tekanan-tekanan candle-candle besar ini. Artinya mereka yang beli di sini mulai melepas posisi. Harga mental lagi, kembali ke zona keseimbangan di sini. Kemudian sideways lagi dengan kondisi yang sama seperti ini. Kemudian harga ada pembelian 2 hari tertahan pada zona resisten di masa lalu, kemudian tekan lagi ke bawah, tapi tidak jebol lagi. Candle-candlenya gede banget di sini ya. Tetapi di sini memberikan satu isyarat bahwa dari puncak tertinggi sudah melahirkan minat untuk melepas posisi dalam bentuk candle momentum kecil sedang membesar. Oke, konteksnya sama, tidak jauh berbeda. Oke. Nah, teman-teman, candle yang besar tidak selalu menghasilkan penurunan yang besar. Candle yang besar tidak selalu menghasilkan penurunan lanjutan. Kita harus melihat ruang yang tersedia. Kalau memang ruangnya jebol, lepas kendali ya, ini bisa lanjutnya ke bawah, di mana dia mulai melanjutkan perjalanan di sini. Tapi level gelombang ini, dia harus lolos. Kalau nggak lolos, ya susah. Iya kan? Kalau gelombangnya dia nggak jebol, susah di situ. Oke. Gelombang dasarnya ya, teman-teman. Kalau in level ini nggak dilolos, ini berat turun. Itu ya. Oke, kembali ke emas. Ini sebenarnya waktunya udah selesai. Oke, untuk antisipasi ya teman-teman, tadi pagi sudah ada signal untuk membeli. Tadi pagi sangat clear sekali dan tadi malam di dalam live sudah saya sampaikan bahwa kondisi harga pergerakan semalam sebenarnya sudah breakout ke sisi atas. Jadi dorongan buyer yang naik pada hari Kamis itu sudah di atas harga pembukaan 1 hari sebelumnya, sehingga terdapat kelebihan posisi buyer di sini, kelebihan
kelebihan itu yang kita disebut sebagai apa ya? Sebagai pola bearish engulfing ya. Hariannya kan bullish engulfing kan. Dia ada kelebihan pembelian di sini sehingga tidak mengherankan tadi pagi terjadi korektif untuk mencari keseimbangan pada level DO-nya. Kemarin sudah coba retest, ini pullback dan tadi pagi atau tengah hari tadi jam 1 jam 2 ada pola untuk membeli di sini ya, teman-teman, sangat jelas sekali. Harga turun, besar, kecil, kehilangan momentum, naik, turun, korektif, besar, sedang, besar ke kecil. Kemudian candle kecil ini dalam bentuk hammer kecil atau spin yang bottom di sini, close-nya di bawah sini ya, close-nya di atas dari open ini, sehingga candle ketiga ini adalah untuk membeli. Oke, kemudian teman-teman lihat dari proses kenaikan ini belum ada terjadi peningkatan momentum kalau kita menggunakan micro trend line di sini. Tapi candle ini jelas, candle ini menginformasikan peningkatan minat ke sisi atas dari micro line ini. Kalau teman-teman mau merevisi dari high ke high ini, teman-teman juga mendapati bahwa candle ini close-nya di atas penarikan micro line ini. Sehingga kemungkinan naiknya harga ini masih terbuka untuk menguji area 2340 ya, atau teman-teman akan mendapatkan pola retracement dari level retracement nanti pola-pola pantulannya nanti di sekitar 61.8. bahkan ya teman-teman, jangan menutup kemungkinan bahwa harga bisa berlanjut lebih tinggi pada area di sini. Oke, tinggal dicari saja ya teman-teman ya, level-level resisten pada time frame harian di sini atau di sini bahkan. Ya, antara dua high ini, high low di mana candle besar mulai perjalanan, di mana candle besar mulai penurunan, itu akan menjadi semacam level yang akan dicari harga. Oke, jangan menutup kemungkinan bahwa harga tidak mampu lagi naik ke sisi atas. Masih bisa kalau prosesnya berjalan terus karena momentumnya sedang terjadi peningkatan. Dari proses harga ini naik, teman-teman bisa melihat candle kecil ini membesar. Nah, kalau dia kehilangan momentum, harusnya candle ini menjadi kecil ya nanti ya teman-teman ya. Harusnya candle ini menjadi kecil. Oke, sudah saya sampaikan tadi malam bahwa ada dua candle kecil, kemudian dia mendadak besar. Pada intinya harga akan kembali ke kisaran tersebut. Nah, kita nanti malam lihat di sesi Amerika ketika data PCE dikeluarkan apa yang terjadi. Apakah harga emas akan melanjutkan perjalanan ke sisi atas atau tidak. Tetapi hemat saya level 40, 45 dan 50 wajib dipertimbangkan sebagai area untuk TP maupun sebagai area untuk sell limit ya. Tinggal dilihat dari price actionnya nanti seperti apa bentuknya. Oke. Kalau teman-teman tarik dari ekspansi, teman-teman menarik dari ekspansi dari titik terendah ke titik yang ini, itu masih diproyeksikan untuk ke 2341 di level ekspansi 61.8. Namun kita harus mencari confluence-nya seperti apa ya. Confluence dasarnya nanti seperti apa. Kalau 1 jam tampilnya agak apa ya, cari confluence yang dimana harga candle besarnya mulai turun ya. Di mana sih candle besar mulai turun? Candle sellernya yang besar mulai turun, maka itu akan menjadi level. Oke, di mana sih candle besarnya mulai turun? Yang besar-besar aja ya, itu akan menjadi level harga. Jadi tinggal ditunggu pada level yang sekarang ini di sekitar 36, 37, dan 40. Kalau memang pada level ini terjadi pola reversal untuk turun, maka dia akan terjadi penurunan dan akan kembali ke sekitar 23, 27. Nah, tetapi kalau dilihat dari bentuk gelombang ini memang sangat lazim koreksi ini membentuk pola flag bullish ya teman-teman, dari kondisi time frame 1 jam ini kan flag bullish. Oke, flag bullish. Oke, jadi konteks saat ini masih konteks membeli, tetapi teman-teman harus memperhatikan golden rasionya di sekitar 23, 37, 38, 39, 40 ya. Barangkali ada terjadi pemantulan sebelum berganti sesi pada jam 7.30. Baik teman-teman, demikian webinar kita pada hari ini. Terima kasih buat atensinya dan kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya di minggu depan.
Dan kalau sempat nanti malam saya akan usahakan bisa live untuk data PCA ya. Jadi sekarang udah jam 6. Oke, teman-teman, sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Terima kasih buat atensi kalian dan kiranya apa yang saya sampaikan itu bisa menambah wawasan kalian, menambah manfaat dari apa yang dipelajari hari ini. Oke, bye-bye semuanya.